Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aku mau tanya deh, pernah gak sih kalian tiba-tiba kepikiran gimana caranya kita bisa mendengarkan musik, suara orang berbicara, atau bahkan bunyi kipas angin di kamar? Nah, di video ini kita bakalan bahas bareng tentang sistem pendengaran manusia. Di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan struktur dan proses sistem pendengaran manusia. Oke, langsung aja. Let's get into it. Sistem pendengaran itu apa sih? Nah, secara ilmiah, sistem pendengaran adalah mekanisme tubuh kita yang berfungsi untuk menerima, mengubah, dan mengirimkan gelombang suara ke otak supaya bisa kita pahami sebagai suara. Alat pendengaran manusia adalah telinga. Telinga kita itu memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bagian paling luar yang bisa kita lihat, yaitu telinga bagian luar. Telinga luar terdiri dari 3 bagian penting, yaitu daun telinga atau bisa disebut juga pina atau auricula, saluran telinga atau bisa disebut juga meatus acousticus externus, gendang telinga, membran atau timpani. Ketiga bagian tersebut yaitu daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga akan selalu bekerja sama dalam harmoni. Telinga luar berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari luar dan menyalurkan ke gendang telinga. Daun telinga atau bisa disebut juga pina atau auricula tersusun dari tulang rawan elastis dan dilapisi kulit. Bentuknya melengkung agar bisa dapat dan memfokuskan gelombang suara ke saluran telinga. Berfungsi juga membedakan arah datangnya suara depan, belakang, atas, dan bawah. Saluran telinga atau bisa disebut juga meatus acousticus externus. Panjangnya kurang lebih 2,5 cm, berbentuk agak melengkung, dindingnya mengandung rambut halus dan kelenjar serumen yang biasa menghasilkan minyak telinga. Serumen atau kotoran telinga berguna untuk menangkap debu dan partikel asing, mencegahnya masuknya serangga, menjaga kelembaban dan pH saluran telinga. Gendang telinga, membran atau timpani, tipis dan elastis, memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Fungsi: bergetar ketika terkena gelombang suara. Getaran ini dituliskan ke tulang pendengaran di telinga tengah. Selanjutnya kita move on ke telinga tengah atau auris media. Bagian-bagian telinga tengah antara lain tulang-tulang pendengaran, jendela oval, tuba eustachius. Kita akan membahas ketiga bagian tersebut lebih lanjut. Berfungsi sebagai penguat dan penerus getaran suara dari gendang telinga ke telinga dalam. Tulang-tulang pendengaran atau ossicula auditoria terdiri dari 3 tulang kecil yang saling berhubungan. Ada malleus atau martil menempel pada gendang telinga. Ada incus atau landasan di antara martil dan sanggurdi. Dan yang ketiga ada stapes atau sanggurdi menempel pada jendela oval. Fungsi ketiganya untuk meneruskan dan memperkuat getaran suara menuju koklea. Ada jendela oval atau fenestras ovalis, lubang kecil yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Getaran stapes diteruskan ke cairan di koklea melalui jendela oval.
eustachius. Saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang rongga mulut atau nasopharynx berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan di luar tubuh. Misalnya, saat naik pesawat, tekanan udara berubah menjadi tuba eustachius membuka agar tekanan seimbang. Selanjutnya, yang terakhir ada telinga dalam atau auris interna. Pada telinga dalam juga terdapat 3 bagian, yaitu koklea, vestibulum, dan kanalis semicircularis. Mari kita bahas bersama-sama. Telinga dalam merupakan bagian paling dalam yang berfungsi untuk menerima getaran dan mengubahnya menjadi impuls listrik, serta mengatur keseimbangan tubuh. Koklea atau rumah siput berbentuk spiral seperti cangkang siput, kurang lebih 2,5 liritan, berisi cairan palimfa dan endolimfa, serta sel rambut sensori atau reseptor pendengaran di dalam organ korti atau organ of Corti. Koklea ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi impuls listrik melalui getaran cairan yang menggerakkan sel rambut. Impuls ini diteruskan ke otak melalui saraf koklearis. Vestibulum dan kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran melingkar yang terletak tegak lurus satu sama lain, mengandung cairan endolimfa dan reseptor keseimbangan. Fungsinya untuk mendeteksi perubahan posisi atau gerakan kepala atau rotasi dan percepatan. Impulsnya diteruskan ke otak melalui saraf vestibularis. Proses terjadinya pendengaran. Pertama, gelombang suara ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang masuk saluran telinga luar dan membuat gendang telinga bergetar. Ketiga, getaran diteruskan ke tulang-tulang pendengaran dari malleus menuju incus dan kemudian stapes. 4. Stapes menekan jendela oval menimbulkan getaran pada cairan di koklea. Kelima, getaran cairan menggerakkan sel rambut di organ korti. Keenam, sel rambut menghasilkan impuls listrik yang dikirim melalui saraf auditori atau saraf ke-8 ke otak bagian lobus temporal. Dan yang terakhir, otak akan menafsirkan impuls tersebut sebagai suara yang dapat kita kenali. Apa saja gangguan dan penyakit pada telinga? Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Tuli konduktif, gangguan di telinga luar atau tengah yang disebabkan oleh kotoran, infeksi, dan rusaknya tulang pendengaran yang berakibatkan bunyi tidak sampai ke koklea. Yang kedua, tuli sensori neural atau kerusakan sel rambut koklea atau saraf auditori akibatnya tidak bisa mendengar secara permanen. Yang ketiga, otitis media, infeksi bakteri di telinga tengah yang berakibatkan nyeri, nanah, dan gangguan dengar. Keempat, tinnitus, paparan suara keras, stres, atau obat tertentu yang berakibatkan telinga berdenging terus-menerus. Yang kelima, pecah gendang telinga yang diakibatkan tekanan tinggi, suara ledakan, infeksi berat yang berakibat pada telinga yang menjadikan pendengaran menurun drastis. Yang keenam, vertigo, gangguan pada sistem keseimbangan telinga dalam yang mengakibatkan pusing berputar. Lalu, bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan telinga agar tidak terkena gangguan dan penyakit? Yang pertama, bersihkan daun telinga dengan lembut, jangan menggunakan cotton bud terlalu dalam. Yang kedua, hindari mendengar suara keras terlalu lama atau gunakan earplug bila perlu. Yang ketiga, jangan memasukkan benda asing ke telinga. Keempat, keringkan telinga setelah berenang atau mandi. Yang kelima, jaga kebersihan lingkungan agar tidak mudah infeksi. Yang terakhir, segera periksa ke dokter THT jika ada nyeri. Fakta unik tentang pendengaran. Manusia bisa mendengar suara frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Anjing bisa mendengar hingga 40 Hz, sementara kelelawar bisa mencapai 100.000 Hz. Bayi baru lahir memiliki kemampuan mendengar lebih tajam daripada orang dewasa. Dari materi yang sudah kami paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya. Telinga bukan hanya alat pendengaran, tapi juga organ keseimbangan yang sangat kompleks. Struktur telinga luar, tengah, dan dalam bekerja secara harmonis. 1. Menangkap getaran suara. 2. Mengubah menjadi impuls listrik. Dan 3. Menyampaikan informasi ke otak. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa jaga telinga kalian baik-baik ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.